Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is 105.8 Light FM Jakarta. Selamat malam Light Audience. Senang sekali hari Kamis di malam Jumat ini kita kembali lagi bisa bersama-sama di berproses menuju kesejatian diri. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Siwo Agus Hidayat. Dan untuk Anda yang ingin sharing dengan beliau, Anda bisa gunakan line SMS kami di 081 880 1058 atau telepon di 398 35906 ya. Kita sapa dulu si Wo yang sudah menunggu di sana. Assalamualaikum Wo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Si Wo kita ketemu lagi. Michael di sini Wo. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah Wo. Biasa-biasa saja. Copy paste. Si Wo. Bagaimana kalau kita mulai Wo? Sudah keranang kerining? Lanjut ya Wo ya, kita terima telepon pertama Wo. Kita terima telepon di 398 35906. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Mas? Muhammad. Mas Muhammad di Bekasi. Mas Muhammad silakan. Assalamualaikum Pak Siwu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mohon sharingnya. Apa pemahaman Pak Siwu ini tentang menuju Tuhan dan bersama Tuhan? Menuju Tuhan dan itu aja Pak Siwu. Bersama Tuhan. Baik, Mas Muhammad, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwo, Mas Muhammad di Bekasi cukup dicerna ya Wo ya? Pertanyaan tadi semampunya. Siap. Monggo Wo, silakan. Saya? Iya, boleh Wo. Sama dulu. Enggak, Siwo aja deh. Mbak aku Halo? Iya Wo. Mbak aku nanti aja. Oh, kalau kau Siwo nanti, kan ini Siwo yang ditanyakan. Masih ngantuk nih. Wah, masih ngantuk. Biar tambah segar berarti kalau ngobrol Wo. Iya, saya ambil ya. Silakan Wo, monggo. Pada teman-teman semuanya, para Light Audience, beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya, sharing lagi. Yuk. Seperti biasa, mukadimah wajib bahwa saya bukan narasumber, bukan rujukan, tapi sekedar teman sharing saja, sehingga jangan sungkan untuk menolak, mengkritik. Ya, karena teman sharing, jadi tidak ada tekanan apapun untuk menerima atau menolak. Yang harus menekan adalah diri kita sendiri-sendiri. Kalau memang ini harus saya tolak, maka harus saya tolak. Kalau ini harus saya terima, maka harus saya terima. Terima yang benar, tolak yang tidak benar, sesuai kapasitas kemampuan kita memahami. Dan apa yang akan saya sampaikan, saya usahakan yang paling benar, tapi masih dalam batasan subjektivitas saya. Jadi kebenaran yang baru menurut saya, bukan kebenaran menurut ini atau menurut itu, menurut ayat, menurut Quran, menurut Islam, menurut Rasul, menurut Allah. Saya belum sampai ke situ. Saya baru bisa mengatakan kebenaran sepanjang yang saya pahami. Jadi hati-hati, karena saya masih di wilayah
jaminan pasti benarnya. Saya juga masih dalam rangka belajar, berproses. Kewajiban saya yang primer adalah mentaati kebenaran yang sudah saya pahami sekarang, sambil selalu terbuka terhadap kebenaran yang sekarang saya belum tahu, selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi. Dan manakala saya bisa mendapatkan pemahaman baru dari manapun yang saya pahami kebenarannya lebih bermutu, maka saya harus berani merevisi kebenaran saya kemarin dengan kebenaran saya sekarang. Berani merevisi kebenaran saya sekarang dengan kebenaran nanti yang akan saya dapat yang lebih bermutu. 3 poin itu menurut saya adalah kewajiban primer saya. Manakala saya ada di jalur itu, maka saya ada di jalur yang benar. Ya, cukup mukadimah. Mohon jangan tergesa diterima dan mohon jangan tergesa ditolak. Kita masuk ke topik pertama. Mas Muhammad di Bekasi. Apa yang Siwa pahami tentang 1. Menuju Tuhan, 2. Bersama Tuhan. Mungkin agar lebih jelas, saya akan melepaskan diri dulu dari yang kemarin sedikit kita singgung, karena ada yang bertanya tentang masalah Al-Asfar, Al-Arba'ah. Ada satu kitab yang sangat fenomenal, kitab yang sangat muktabar, kitab yang besar, paling tidak di daerah orang yang para pemerhati kearifan. Ada kitab namanya Al-Asfar, Al-Arba'ah, 4 perjalanan, karya besar dari Sadruddin As-Shirazi. Dalam 4 perjalanan itu, sepanjang yang mampu saya serap, saya pahami dengan segala keterbatasannya, itu ada 4 fase. Fase pertama menuju Tuhan, fase kedua bersama Tuhan, fase ketiga kembali ke dunia manusia, dan keempat dia mewakili Tuhan, dia menjadi insan ilahi. Nah, yang dipertanyakan, diangkat oleh Mas Muhammad sebagai topik pertama ini adalah tentang menuju Tuhan dan bersama Tuhan. Tetapi saya ingin melepaskan diri dulu dari Al-Asfar, Al-Arba'ah. Jadi saya ambil temanya saja, tetapi jangan dikait-kaitkan dengan kitab tersebut. Ya, lepas dulu dari kitab itu, karena kitab itu menurut saya sangat besar, sangat fenomenal, dan saya masih kurang layak untuk mengkait-kaitkan dengan kitab itu. Nah, itu penting agar saya, tanggung jawab saya ringan, ya. Jadi saya akan mencoba men-sharingkan sekedar menurut yang saya pahami, jangan dikaitkan dengan kitab tadi. Menuju Tuhan, kita sering mendengar ada satu kalimat, kembali kepada Tuhan, yang sepanjang kajian saya itu saya menyayangkan kenapa kalimat ini hanya diperuntukkan bagi orang yang mati,
orang yang mati disebut kembali kepada Tuhan. Dan itu menurut saya membuat salah faham yang banyak sekali. Ya, seakan-akan kembali kepada Tuhan itu hanya terkait dengan masalah mati. Nah, saya lebih memahami bahwa kembali kepada Tuhan itu tidak hanya terkait kepada mati, tetapi setiap saat kita diperintah kembali kepada Tuhan. Setiap waktu kita diperintah kembali kepada Tuhan. Jadi seluruh kehidupan kita dan seluruh kematian kita semuanya harus bisa masuk pada alur kembali kepada Tuhan. Istilah lain dari kembali kepada Tuhan adalah menuju Tuhan. Ya, jadi ada Tuhan, kita melangkah ke sana, kita berjalan ke sana, kita mendekat ke sana, kita menuju ke sana. Ya, menuju Tuhan. Semua yang bisa terkemas dalam ibadah, maka semua itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Seluruh yang bermakna ibadah adalah pendekatan diri kepada Tuhan. Sebaliknya, seluruh apapun bentuk maksiat, maka keseluruhan itu adalah kebalikan dari menuju Tuhan, yaitu menjauh dari Tuhan, mendekat kepada ego, bukan kembali kepada Tuhan, tapi kembali kepada ego. Saya sengaja sisipkan ego di sini agar menjadi jelas. Kita sedang kembali kemana? Kembali kepada Tuhan atau kembali kepada ego? Kalau kita mendahulukan keinginan saya harus tercapai, target saya harus tergapai, harapan-harapan, kehendak-kehendak harus terpenuhi, itu kembalinya ke saya, kembalinya ke ego, menuju ego. Kalau menuju Tuhan, maka yang dijadikan pusat sasaran yang dibidik itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Kita menuju Tuhan. Yang membuat hidup saya pontang-panting, mudah khawatir, mudah gelisah, mudah susah, mudah terluka, mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosi, mudah pokoknya hidupnya nggak enak. Itu karena saya tidak menuju Tuhan, tetapi yang saya tuju adalah keinginan saya, kehendak saya, target saya, ego saya. Itulah yang membuat porak-poranda hidup saya. Mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah marah, mudah merasa dihina, mudah dan seterusnya. Karena hidup saya kembalinya, merujuknya kepada ego, bukan kepada Tuhan. Ya. Salah satu contoh ini kedua-duanya baik, tapi saya memilih yang lebih baik. Contohnya begini, saya memohon kepada Tuhan, itu baik, karena itu juga ada perintahnya.
memohon itu baik, namun ada yang lebih baik, yaitu ikut saja sama Tuhan, bukan memohon. Jadi saya punya istilah begini, dulu saya sering memohon, tapi sekarang ini sebisa mungkin saya hindari memohon. Tetapi nderek itu bahasa Jawa ya, jadi saya lebih senang ikut kepada Tuhan ketimbang saya memohon kepada Tuhan. Contohnya begini, kalau dalam bentuk memohon itu begini, ya Allah, saya sakit, mudah-mudahan Engkau tolong aku agar aku sehat, ya. Kemudian saya berikhtiar, ya, ikhtiar di bidang kesehatan, dan saya memohon, ya, itu bagus, itu baik, karena toh pusatnya kepada Allah, pada Tuhan. Tuhan kan juga maha menolong, juga maha membantu. Namun setelah saya lebih cermat lagi, di situ ternyata yang menjadi pusat kehendaknya adalah saya. Saya punya kehendak agar saya sehat, maka saya meminta bantuan Allah agar Allah menyesuaikan dengan kehendak saya. Ya Allah, aku memohon agar aku sehat. Itu memohon, ya. Betul, itu baik, tapi dominasi itu ternyata ada pada saya. Bagaimana agar Tuhan membantu kehendak saya? Jadi di sini fungsi kepelayanan Tuhan saya manfaatkan. Itu baik, karena ada perintahnya kok. Tapi menurut saya ada yang lebih baik. Saya tidak menuju kehendak saya lebih suka menuju kehendak Tuhan. Kalimatnya bisa begini, ya Allah, saya sakit, saya tidak tahu yang paling baik untuk saya itu sakit atau sehat. Saya tidak tahu, ya Allah. Jadi saya akan berikhtiar melaksanakan perintah-Mu, namun saya tetap ikut pada kehendak-Mu. Jadi setelah saya berobat, saya berikhtiar, setelah itu saya masih tetap sakit atau jadi sembuh, jadi sehat, itu nggak penting, karena semua baik. Setelah saya berikhtiar tetap sakit, baik. Setelah saya berikhtiar jadi sembuh, baik. Kenapa? Ya karena kita nderek kepada Tuhan, karena kita menuju Tuhan. Jadi yang menjadi pusat hidup saya Tuhan, bukan kehendak saya, bukan pada diri saya. Itu kalau dipraktekkan dalam semua kehidupan kita, maka seluruh kekecewaan akan hilang. Seluruh itu menjadi satu manajemen yang dahsyat menurut saya, paling tidak. Saya contohkan tadi yang pertama itu memohon, padahal memohon itu baik, tetapi di sana karena yang menjadi pusat adalah kehendak saya mudah sekali untuk kecewa pada saat permohonan saya ternyata tidak dikabulkan. Saya sakit, memohon bantuan Tuhan agar saya sehat. Ternyata permohonan saya kurang pas untuk masa depan saya. Akhirnya sudah berikhtiar, tidak sembuh-sembuh
Nah, kecewa akhirnya. Aduh, sudah berikhtiar, kok nggak sembuh-sembuh. Kecewa kan? Ya, yang membuat kecewa karena kita menujunya kepada saya, bukan kepada Tuhan. Tapi pada saat kita melakukan apapun, tetapi kita kemas sebagai ibadah, sehingga yang mendominasi hidup saya itu adalah Tuhan. Yang menjadi tujuan hidup saya adalah Tuhan. Yang saya tuju adalah Tuhan. Saya menuju Tuhan dengan segala aktivitas hidup saya, maka seluruh ruang kekecewaan menjadi tertutup. Seluruh orientasi hasil menjadi terpangkas. Seluruh keliaran keinginan-keinginan kita yang kita tidak ada jaminan kalau keinginan kita itu pasti benar, maka keinginan diri semakin bisa diluruhkan kepada kehendak Tuhan. Ya Allah, saya laksanakan tugas ini, apapun hasilnya saya ikut pada kehendak-Mu. Saya bisnis adalah medan ibadah saya. Laba atau rugi itu sekedar ikut saja, sekedar akibat saja. Saya bisnis, tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar. Saya rugi, baik, karena seluruh kerugian saya adalah mensucikan spiritual saya. Semakin saya rugi, pribadi saya akan semakin baik. Semakin saya rugi, hati saya semakin tenang. Jadi ruginya saja baik. Setiap kerugian adalah kafaroh bagi orang yang pada posisi kebenaran. Itu baru ruginya. Apalagi kalau labanya pasti bersama dengan berkah. Semakin laba, semakin tentram. Semakin laba, semakin dewasa. Semakin laba, semakin bijak. Semakin laba, dadanya semakin lebar. Jadi ruginya baik, apalagi labanya. Itu hanya mungkin kalau kita menuju Tuhan. Ya. Tapi kalau yang kita tuju adalah keinginan saya, kehendak saya, target saya, harapan-harapan saya, ya sudah, berarti ruang untuk kecewa terbuka lebar. Begitu keinginannya nggak tercapai, begitu target nggak tergapai, kekhawatiran ada di situ, kekecewaan ada di situ, kegundahan, kegalauan, ruang stres ada di situ. Nah, itu yang saya pahami sebagai menuju Tuhan, kembali kepada Tuhan, rujuk kepada Tuhan. Tuhan sebagai sumber referensi, Tuhan sebagai sumber kehidupan. Menuju Tuhan. Ya, baru menuju Tuhan saja, hidup ini pasti akan semakin indah. Yang bisnis, yang aktivitas apapun lainnya, termasuk aktivitas-aktivitas ekonomi, politik, sosial, budaya, baik hal yang kecil ataupun yang besar, semuanya akan membuat sebab yang baik, yang indah. Ya kurang lebih itu menuju Tuhan. Itu baru menuju Tuhan,
belum bersama Tuhan. Kalau bersama Tuhan, itu benar-benar diri kita sudah dikuasai oleh Tuhan. Saya masih tetap saya, tetapi saya dilingkupi oleh kuasa Tuhan. Seluruh jiwa dan raga saya selalu terjamah oleh kasih Tuhan. Ini bahasa teman kita ya. Wahai Tuhan, jamah hati saya dengan kasih-Mu, gitu kan? Itu kalimat yang sangat bagus, kalimat universal. Kita bisa pakai juga, nggak usah risih, karena itu asalnya dari teman kita di sebelah. Ya kan? Ya Tuhan, jamah hati saya dengan kasih-Mu, misalnya begitu. Itu baru dijamah saja, begitu. Belum kita masuk di dalam kesemestaan kehendaknya, masuk melebur, luruh, sehingga tak lagi bisa dibedakan antara kehendak saya dan kehendak Tuhan. Yang berlaku di situ adalah kehendak Tuhan. Kehendak saya sudah bersama kehendak Tuhan. Itu disebut orang yang sabar. Selalu bersama Tuhan. Itu orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu luar biasa. Pribadinya pasti integritasnya tinggi. Pasti kedewasaannya tinggi. Disebut orang yang sabar. Itu orang yang bersama Tuhan. Tapi jangan pakai istilah masyarakat ya. Kalau istilah masyarakat kan, ya sabar, tapi kan sabar ada batasnya. Itu bukan sabar itu. Ya, sabar itu dirinya sudah tidak ada, karena sudah lebur dalam kalimatnya tanda petik, dalam kuasa Tuhan, telah lebur dalam rahman rahimnya Tuhan. Pribadinya, egonya sudah lebur dalam kasih Tuhan. Pribadinya sudah lebur dalam kuasa Tuhan. Jadi kalau dia mengatakan Tuhan itu maha kuasa, yang paling dominan di situ adalah seluruh diri dan hidup saya sudah dikuasai oleh Tuhan. Ya, kalau saya dulu kecil diajari Tuhan maha kuasa itu maksudnya kuasa terhadap alam semesta. Matahari dikuasai Tuhan, bulan dikuasai Tuhan, seluruh planet-planet bumi ini dengan segala hukum-hukumnya itu dikuasai Tuhan. Ya, tapi saya mungkin belum ya, tidak sampai diajari tentang diri saya juga harus full dikuasai oleh Tuhan. Nah, itu yang agak apa ya namanya, terjadi missing di situ. Tuhan Maha Kuasa hanya kita pandang terhadap hal-hal yang di luar diri kita. Tetapi kalau tentang diri saya, ya saya sendiri yang harus berkuasa. Sayalah yang menjadi raja diri saya. Sayalah yang punya kuasa terhadap diri saya. Nah, itu tidak menuju Tuhan saja tidak, apalagi bersama Tuhan. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya gambarkan, apa yang saya pahami tentang menuju Tuhan dan bersama Tuhan. Bersama Tuhan agak lebih sulit, jadi dikit penjelasannya. Tapi mudah-mudahan dari menuju Tuhan kita bisa renungi sendiri bagaimana kemudian bersama Tuhan.
Tuhan. Ya paling tidak pakai renungan-renungan kan lumayan. Padahal kedua-duanya ini adalah masalah spiritual, bukan masalah rasional. Gitu, Mas Muhammad. Mudah-mudahan tidak puas. Saya lanjut dulu ke Bos Michael. Baik Po, kita lanjut ya Po ya. Ya. Kita lanjut di telepon berikutnya, silakan di 398 35906 dan di SMS di 081 880 1058. Untuk SMS jangan lupa untuk tetap cantumkan nama, usia dan lokasi Anda. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Mas? Dengan Agung di Bogor, Mas. Mas Agung di Bogor, silakan langsung dengan Siwo, Mas. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Siwo mohon sharingnya. Ini kan saya sering mendengar, juga pernah sharing sama teman. Semakin kita dekat kepada Allah, itu kian semakin berat. Dibaratkan semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Jadi kemarin saya pernah beberapa minggu yang lalu sharing Siwo, kalau kita mengambil sebab yang baik, pasti hasilnya baik. Nah, tentunya orang yang mendekat kepada Allah mengambil sebab yang baik. Bagaimana menurut sharingnya, bukan sharingnya Siwo? Antara kedua itu, lokasinya bagaimana Siwo? Bisa dikonkretkan pertanyaannya. Lebih ditajamkan lagi, Mas Agung. Iya, jadi kan gini, Mas. Intinya, semakin kita mendekat Allah, itu ujian semakin berat. Oke. Tapi saya pernah dengar dari Siwo, kalau kita mengambil sebab yang baik, pasti hasilnya baik. Nah, orang yang mendekat kepada Allah pasti kan mengambil sebab yang baik, Mas. Tapi kenapa ujiannya semakin berat? Tapi begitu, Mas. Oke, Siwo bisa ditangkap, Po? Ya, bisa. Baik. Oke, Mas Agung. Terima kasih, Siwo. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Po. Di Monggo silakan. Saya tak tidur dulu ya. Wah, jangan tidur, Po. dilanjut, Po. Bentar. Ini ya, mudah-mudahan saya masih ada cadangan. Semakin kita dekat kepada Allah, maka ujiannya akan semakin berat. Jadi enaknya kita jangan dekat deh sama Allah, nanti ujiannya tambah berat loh. Gitu kan maksudnya? Ya iyalah, kalau tidak pengen ujian yang berat, ya nggak usah dekat sama Allah. Semakin dekat sama Allah kan makomnya semakin tinggi kan anginnya semakin kencang. Ya udahlah, kita jadi rumput-rumput aja lah, jangan tinggi-tinggi, nanti anginnya terlalu kencang, kalau jatuh sakit. Ya, kalau tidak ingin ujian yang berat-berat, kita menjauh aja dari Allah, kita maksiat aja, kan kita jauh dari Allah sehingga ujiannya ringan-ringan. Gitu kan maksudnya? Bagaimana tentang ini gitu ya, mungkin gitu. Gini, Mas Agung, saya mau tanya, ujian SD sama ujian SMP mana yang lebih berat? Ujian SMP sama ujian SMA mana yang lebih berat? Ujian SMA sama ujian universitas, kampus, mahasiswa mana yang lebih berat? Ujiannya S1 sama ujiannya S2 mana yang lebih berat? Dah toh, kita bisa milih toh. Apa kita ingin SD aja deh, agar ujiannya agak berat? Gitu kan? Jadi buruh, pegawai, ya tanggung jawabnya kecil kok. Tapi kalau direktur, ya tanggung jawabnya besar. Soal-soalnya yang harus diselesaikan, ya mesti berat-berat. Beda dengan pegawai.
pegawai sudah jelas apa yang dilakukan, yang penting disiplin sesuai dengan aturan kepegawaian, beres. Bulan depan terima gaji. Direktur, ya nggak bisa seperti itu. Punya rule sendiri, punya tugas sendiri, yang pasti tugasnya lebih berat ketimbang pegawai. Kita pilih mana? Pegawai apa direktur? Ya, orang miskin tanggung jawabnya terhadap harta kecil karena hartanya sedikit. Orang kaya karena hartanya banyak, tanggung jawabnya besar, ujiannya lebih besar. Ya, pilih mana? Pilih miskin aja lah, biar tanggung jawabnya kecil. Nah, di sini masalahnya adalah bagaimana kita memahami kalimat ujian. Nah, kita bisa ambil pemahaman positif, bisa juga pemahaman kita negatif. Ya, ini masih bagus ya, pakai ujian. Biasanya itu pakainya cobaan. Jadi lebih ngeri lagi, lebih negatif lagi. Sesiapa semakin dekat kepada Allah, maka cobaannya akan semakin berat. Aduh ya, siapa yang mau dekat kepada Allah? Itu kan nyamannya cuma mau nyari cobaan aja. Cobaan ringan aja kayak gini hidup kita, apalagi cobaannya berat. Itu ya, hati-hati kita memahami yang disebut dengan ujian berat itu apa sih maksudnya. Saya membuat contoh-contoh pendekatan tadi agar pemahaman kita, menurut saya, agar lebih benar untuk memahami ujian yang semakin berat tadi. Ujian SD sama ujian SMP, ujian SMP lebih berat. Tetapi di dalam pemahaman kita tentang itu sudah benar, sehingga saya lebih memilih SMP ketimbang SD. Karena pemahaman kita terhadap ujian itu sudah relevan. Ujiannya SMP sama ujian SMA, jelas ujian SMA itu lebih berat. Tapi saya memilih SMA ketimbang SMP. Karena kita sudah memahami makna ujian itu dengan relevan. Sehingga tidak ada konotasi negatif lagi di balik kata ujian berat di situ. Siapa yang memilih SD aja? Siapa? Bila perlu membayar agar bisa SMP. Bila perlu berjuang setiap hari. Ya kan? Hanya agar saya selesai dari SMP bisa menempuh SMA. Kenapa? Pemahaman kita terhadap kata ujian itu sudah relevan, sudah benar. Anehnya begitu dilarikan kepada Tuhan tentang masalah spiritual, ujiannya berat, langsung konotasi yang kita pahami negatif. Aneh kan? Kalau dalam dunia formal itu kita sudah punya pemahaman normal tentang ujian. Tapi begitu dikaitkan dengan agama, spiritual, Allah, kata ujian, kata cobaan, konotasinya menjadi negatif. Aneh loh. Aneh. Banyak yang aneh begitu itu. Kalau saya dari SD kemudian pindah ke SMP, itu semua orang paham, semua orang setuju, kan? Saya pindah guru dari guru SD ke guru-guru SMP, itu semua tidak ada yang komplain. Bahkan Pak Guru SD itu sendiri yang harus saya tinggal pindah ke Pak Guru SMP, itu logis, normal. Bahkan Pak Gurunya senang ditinggal karena muridnya
tambah mutunya. Itu di dunia formal, di dunia ya di dunia formal. Anehnya, begitu masuk di dunia spiritual, di dunia ketuhanan, pindah ustadz saja tidak boleh. Pindah majelis taklim dicemburui. Pindah madhab dikucilkan. Loh, gimana sih? Tadi kan sudah enak toh. Pindah sekolah, pindah guru. Kalau memang naik, ya enggak apa-apa. Anehnya, begitu masuk ke ranahnya itu ranah spiritual, pindah majelis taklim saja dicemburui sama ustadznya. Aneh loh. Lucu kan? Terjadi toh? Saya sering alami gitu. Itu baru pindah majelis taklim, apalagi pindah madhab. Waduh, kamu sudah tidak sama lagi dengan saya. Loh. Kalau memang itu proses naik, kenapa nggak boleh? Pindah guru aja kok cemberut sih. Pindah majelis taklim saja kok terus gitu. Katanya tidak istiqomah. Tuh, gimana tuh? Kenapa ya? Kalau di dunia formal kita sudah bisa logis, begitu masuk ke dunia spiritual kok jadi nggak logis sih? Juga termasuk kalimat tadi, semakin dekat dengan Tuhan, maka ujiannya akan semakin berat. Ya pastilah, cuma jangan konotasi ujian itu menjadi negatif. Ya, semakin orang itu bermutu, semakin ujiannya berat. Apapun itu, baik dalam ranking belajar, baik pada ranking bisnis, baik pada ranking pejabat, baik pada ranking apapun, termasuk ranking spiritual. Semakin bermutu, tanggung jawabnya pasti akan semakin tinggi. Namun hikmahnya, fungsinya, manfaatnya, kebahagiaannya juga semakin tinggi. Ya begitulah, normal-normal saja. Tapi ya gitu, kadang kita ini sudah bisa normal kalau di dunia formal. Tapi begitu masuk ke dunia spiritual kok jadi gak normal sih. Di desa saya itu ada madhab ekonomi baru masuk. Nah, namanya madhab pir ayam apa ya namanya ya? Ayam apa ya? Aku lali itu. Pabriknya namanya Pokpan. Jadi di sana itu ada sistem ini loh, ada pabrik yang dia khusus tugasnya itu agar telur-telur itu menjadi anak ayam. Nah, setelah jadi ayam kecil-kecil itu kemudian namanya pir. Jadi diambil yang membesarkan itu, sana punya kandang untuk membesarkan, mengambil bahan itiknya, anak ayam itu di pabrik namanya Pokpan. Itu pabriknya persis di sebelah rumah saya. Ya, ayam apa ya? Ayam apa lah? Lali. Sorry. Tapi begitu deh. Nah, bagaimana masyarakat menanggapi normal itu? Itu ada madhab baru masuk, dipelajari. Kalau manfaat diambil, kalau tidak manfaat ya udah, tidak usah diambil. Normal begitu. Tapi kalau yang masuk itu madhab spiritual,
Belum sampai dipelajari, belum sampai tabayun, belum sampai ditimbang mana manfaat dan mana madharatnya. Karena beda madhab, langsung bikin palang. Mereka itu dia madhabnya berbeda loh. Hati-hati. Loh. Tadi di madhab ekonomi tadi normal sudah. Cara berpikir kita normal. Tapi kenapa begitu ini terkait dengan ranah spiritual kok langsung seperti itu? Belum dipelajari, belum tabayun, belum ditimbang mana manfaat, mana mudarat. Yang diajukan pertama adalah mazhabnya beda. Oh, ini Sunni, kita Syiah. Oh, dia Syiah, kita Sunni. Aduh, Mas, itu kan cara lama, Mas. Itu karena bentuk-bentuk egoisme komunitas saja, Mas. Kita tidak diperintah untuk ikut Sunni apa Syi'i kok. Kita ini diperintah untuk ikut kebenaran. Kebenaran dimanapun, dari manapun, kalau itu memang kita bisa pahami benar, itulah kita diperintah untuk ikut, bukan Sunni atau Syiahnya. Ya itu contoh-contoh. Jadi kembali ke laptop, kata atau kalimat ujian semakin berat itu kalau di dunia formal cara berpikir kita sudah relevan kok. Kita sangat sadar bahwa tugas dan tanggung jawab ujiannya seorang direktur dibandingkan dengan pegawai tentu soalnya lebih tinggi yang direktur, ujian tanggung jawabnya lebih berat. Tetapi semua pasti secara logika akan memilih posisi direktur ketimbang buruh. Tapi begitu masuk ke ranah spiritual, ya semakin dekat dengan Tuhan, ujiannya semakin berat loh. Terus jadi beban. Itu kan? Memang ada hal-hal yang sebetulnya mustahil, tapi terjadi. Ya begitu. Di dunia akademisi itu pindah guru itu biasa. Tapi di dunia spiritual pindah guru itu jadi masalah. Wah, sudah akidahnya beda lah. Dia bukan kita lagi lah. Wah, justru ranah spiritual itu harusnya lebih bijak, harusnya itu lebih bisa ngomong. Ini kok kebalik. Pindah ustadz saja kok saya kok di sentimeni sih sama ustadz itu. Ya makin saya tinggal. Karena karakter ustadz yang ustadz pasti tidak begitu. Karakter ustadz yang ustadz itu minimal seperti Pak Guru SD kita itu loh. Kita tinggal ke Pak Guru SMP, sama sekali tidak ada kecemburuan, sama sekali tidak ada kenegatifan, bahkan salaman, selamat, Anda lulus dari SD.